semuanya, welcome back to podcast Quarter Life Crisis, yang dimana ini tuh udah episode ketiga setelah 2 episode sebelumnya kita udah ngomongin tentang hal-hal yang numpuk banget di pikiran, ganjel banget di hati, tapi jarang banget buat diomongin. Kali ini bareng gue Hasrika Irwinisa yang akan menemani obrolan kita hari ini. Di podcast kali ini gue bakal bahas topik yang gue yakin banyak sih dari kalian yang relate banget tentang hal ini. Kita bakal ngomongin soal kerja tapi gak bahagia. Nah lo, dalam banget kan? Tapi kalau soal ngebahas kerja dan gak merasa bahagia, menurut gue pribadi jarang sih orang yang bisa kerja dan dia pure gitu merasa bahagia terus. Karena setiap pekerjaan pasti punya resiko dan cobaannya masing-masing. Even lo kerja sesuai sama passion lo pun itu gak menjamin kalau lo bisa bahagia terus. Nah tapi kalau misalkan kerja dan gak bahagia, apa iya harus resign? Nah pas banget nih, kali ini gue mendatangkan bintang tamu untuk nemenin kita sekaligus share pengalamannya. Yang kali aja dari pengalamannya bisa jadi jawaban buat kalian yang lagi galau soal ini. Ini dia, kita sambut Umi Septia. Halo Mbak Umi, apa Halo, kabar? Hasri. Alhamdulillah saya baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi guys, Mbak Umi ini adalah dosen kebanggaan gue nih di kampus tercinta ISIF Jakarta. Beliau adalah dosen yang mengajar di bidang ilmu jurnalistik nih guys. Kalau soal jurnalistik, menurut gue Mbak Umi ini jagonya. Dari mulai reportase radio, reportase media online, bahkan podcast ini nih, gue dapat ilmunya yang dari Mbak Umi. Nah kebetulan udah ada nih Mbak Umi yang menemani kita di sini untuk ngobrol-ngobrol. Jujur aku penasaran sih Mbak. Sebenarnya Mbak Umi gimana sih perasaannya ngajar jadi dosen jurnalistik di ISIF Jakarta ini? Happy gak sih Mbak? Oh, happy dong. Masa enggak? Apa ya? Maksudnya, ini arah pertanyaan ini kemana nih sebenarnya nih? Perasaan Mbak Umi pasti happy gak sih di ISIF Jakarta? Karena aku sebagai mahasiswa ISIF Jakarta jujur bangga sih kuliah di sini. Happy sih. Ya, saya sih happy banget ya. Bangga Happy maksudnya banget nggak ya. setiap orang bisa jadi dosen gak sih gitu. Dan Bener. untuk bisa di tahap yang sekarang ini itu banyak banget yang udah saya laluin gitu ya. Gitu sih, sementara kan pertanyaannya itu ya, happy atau nggak happy? Iya, happy. Jawabannya happy banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah tapi nih sebelum bisa menjalani pekerjaan yang sekarang, pasti kan banyak struggle perjalanan Mbak Umi dong sebelumnya kan Mbak? Iya, saya jadi dosen itu tahun 2021, masih baru sebentar ya. Baru Nah, sebentar. sekarang kan 2025, berarti 4 tahun. Sebelum jadi dosen saya kuliah S2. Sebelum kuliah S2, nah saya itu sempat jadi wartawan. Jadi wartawan waktu itu di beberapa tempat, paling lama sih waktu itu di Liputan 6 ya. Nah, sebelum di Liputan 6 saya waktu sebelumnya lagi sempat jadi nakes. Saya kerja jadi farmasi, di bidang farmasi. Jadi asisten apoteker gitu ya. Oke, dari semua pekerjaan, kayaknya banyak banget ya Mbak Umi pernah mencoba pekerjaan. Nah, dari semua itu pernah ada nggak sih Mbak salah satu pekerjaan yang bikin Mbak Umi tuh ngerasa kayak, kok gue nggak bahagia ya? Atau merasa kayak, ini bukan tempat gue nih di sini. Ya, oke. Jadi kalau orang itu kan kerja, kemarin udah bahas ya, kalau nggak salah saya udah nonton nih di podcast kalian membahas karir sesuai passion gitu kan. Betul. Nah, kalau misalkan kita mau mentingin karir atau mau mentingin passion gitu. Kalau dulu itu kan saya SMA-nya kebetulan farmasi gitu kan. Kebetulan farmasi, terus kerjanya jadi asisten apoteker. Nah, waktu itu saya kerja 2010 tuh. Kok jadi kayak kelihatan tua ya, enggak ya? Enggak. Saya Enggak dong. 2010 tuh saya baru lulus SMA banget, SMK ya, terus saya langsung kerja gitu kan. Terus saya mikir, ayah saya tuh udah pengen saya langsung lanjutin kuliah kan. Tapi pas itu saya mikirnya, kayaknya saya pengen cari pengalaman dulu nih gitu kan. Pas saya kerja di apotik gitu ya, terus saya ngejalanin gitu. Happy sih ngejalaninnya. Sebenarnya kan jadi nakes tuh enak ya dan mulia gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin gitu kan, ada rasa di mana sebenarnya saya ada mimpi yang terpendam gitu. Saya kalau ngelihat kayak wartawan gitu, saya pingin gitu kalau lagi dengerin radio kayaknya kok pengennya jadi penyiar. Terus kalau kayak ngelihat wartawan kok pengennya jadi wartawan gitu. Nah, akhirnya setelah saya pertimbangkan gitu ya,
ya udah saya memutuskan untuk kuliahnya pindah jurusan ke jurnalistik gitu. Nah saat itu saya akhirnya memilih untuk kuliah di ISIP Jakarta, ambil jurnalistik. Nah akhirnya ya udah memulai perjalanan jurnalistik saya di sini, di ISIP Jakarta. Seru banget ya Mbak, perjalanannya panjang juga ya buat jadi dosen jurnalistik. Tapi sebenarnya nih kalau menurut Mbak Umi, ada nggak sih Mbak tanda-tanda kalau kita tuh udah nggak bahagia di tempat kerja itu? Terus gimana cara kita tahu? Karena mungkin banyak nih para pendengar yang masih denial lah sama perasaannya. Mereka mungkin masih bingung sebenarnya tuh mereka cuma lagi jenuh aja atau emang udah nggak bahagia buat jalaninnya. Soalnya bahkan pekerjaan yang sesuai dengan passion pun kadang kan gak menjamin kalau ngejalaninnya juga bakal bahagia terus ya kan. Kayak waktu itu ada salah satu gamers nih dan emang dia tuh game tuh adalah passionnya, hidupnya tuh pokoknya buat game lah. Tapi setelah dia jadi seorang gamers, dia ngerasa happy-nya tuh kayak bukan lagi main game. Dia ngerasa main game itu tuh kayak malah jadi tekanan buat dia. Karena udah pressure ya. Bener, karena katanya sekarang dia main game tuh berdasarkan tuntutan pekerjaan. Jadi dia kerja tuh harus live streaming segala macem. Jadi dia nggak enjoy lagi lah kalau misalkan main game. Jadi ada nggak sih Mbak sebenarnya tanda-tandanya? Terus gimana cara kita tahu itu tuh cuma jenuh aja atau emang kita udah enggak nih, enggak di sini tempatnya? Ini berkaca waktu saya jadi nakes berarti ya. Sebenarnya kalau dibilang nggak bahagia, jadi nakes juga bahagia sih, happy gitu kan. Kayak misalkan gini, misalkan saya ketemu pasien, terus mereka sakitnya kan pasti beda-beda dan ada backgroundnya juga beda-beda, terus banyak dapet cerita-cerita pengalaman mereka juga. Kalau dibilang happy, sebenarnya happy. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk beralih ke bidang jurnalistik, karena memang itu dari dulu tuh, dari kecil gitu ya, dari kapan ya, dari dulu banget ya, saya sampai lupa gitu kapannya ya, saya tuh kayak seneng dengerin radio, kayak seneng ngelihat wartawan. Jadi saya tertarik sama bidang jurnalistik gitu. Jadi sebenarnya kapan memutuskan untuk bahagia dan tidak bahagia, sebenarnya balik ke diri kita yang paling tahu nggak sih gitu kan. Iya, apakah benar. Karena kan kita hidup juga cuma sekali kan. Kalau kita misalkan ngejalaninnya ada yang kayak kurang puas, kan kayak sayang banget nggak sih gitu. Iya, Akhirnya benar. saat jadi nakes itu akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke jurnalistik, terus jadi jurnalis gitu. Oke, berarti penyebab Mbak Umi resign adalah untuk mengejar cita-cita Mbak Umi dari kecil ya Ingin sebagai banget jurnalis. jadi jurnalis waktu itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu begitu pindah dari resign dari nakes tadi ya? Begitu resign dari nakes, kalau boleh tahu pengaruh apa sih Mbak dampak dari pekerjaan itu? Dampak dari pekerjaan, dampak terhadap apa nih? Dampak terhadap finansial, keluarga, atau mungkin bahkan pasangan? Kalau misalkan nakes, sebenarnya kalau profesi apapun, kalau menurut saya kalau secara finansial sih akan cukup-cukup aja ya, tergantung kita kan cara mensyukuri hidup ya. Bener. Tapi kalau dampak mungkin akan terasa berbeda banget ya. Saya dapat pengalaman yang baru kan waktu jadi wartawan tuh kan, saya liputan gitu kan, saya ketemu banyak orang penting, berbagai latar belakang gitu kan. Happy banget sih waktu itu. Tapi sayangnya itu ya ini pas jadi wartawan itu ya ternyata setelah saya jalanin gitu ya, ya nggak bisa selamanya di dunia itu gitu, karena kan waktu itu saya berpikir gitu kan, kalau misalkan saya perempuan gitu kan, suatu saat juga mungkin saya bakal menikah dan punya anak gitu. Nah, saya mikir gitu ya, kalau misalkan saya tetap jadi jurnalis gitu kan, nanti gimana gitu ya cara saya membagi waktu, terutama waktu itu kan sering banget liputan ke luar kota gitu ya, atau ya banyak menyita waktu gitulah. Akhirnya saya berpikir bahwa apakah saya akan tetap bertahan di sini gitu kan. Ternyata waktu itu kebetulan banget karena saya kuliahnya di ISIP gitu ya, saya waktu itu dapet tawaran tuh dari salah satu dosen di ISIP gitu, mau nggak jadi dosen di ISIP gitu kan, back to campus gitu kan. Ya saya sih mau lah gitu kan, tapi kan untuk jadi dosen nggak semudah itu ya. Ada ada rekrutmennya gitu, dan standarnya ternyata nggak gampang gitu ya, sampai ada TOEFL segala macam gitu kan. Ya udah akhirnya setelah saya pertimbangkan matang-matang,
ya udah akhirnya saya coba deh ambil kesempatan itu, dan ya udah here we are, saya di sini menjadi dosen gitu. Oke, berarti salah satu penyebab bisa dibilang Mbak Umi pindah menjadi jurusan jurnalistik ini karena anak ya Mbak, mikirin masa depan anak atau? Maksudnya menjadi dosen? Iya, menjadi dosen. Kalau untuk pindah ke jurnalistik kan karena passion saya. Untuk beralih dari jurnalis menjadi dosen, itu karena ya saya memikirkan bahwa saat itu ya di pikiran saya ya kalau dosen itu kan mungkin lebih bisa office hour gitu kan, bisa lebih Iya. lebih 9 to 5 gitu kan. Kalau jurnalis kan 24 jam per 7 gitu kan. Iya. Udah akhirnya saya coba, tapi alhamdulillahnya karena dosennya di bidang jurnalistik ya nggak jauh-jauh ya, kayak sekarang ini kan kayak saya ngajarnya reportase radio, reportase media online, podcast ya udah alhamdulillah masih di situ-situ aja. Cuma perbedaannya adalah nih, biasanya kalau jadi jurnalis saya ketemu orang yang saya jadikan narasumber. Nah, sekarang kalau jadi dosen ya ketemunya mahasiswa, ketemu kamu, ketemu Iya, teman-teman bener kamu banget. gitu kan. Yang setiap harinya berarti semakin challenging, saya harus terus beradaptasi, harus terus upgrade ilmu, upgrade skill gitu kan. Gitu sih. Gitu Hasri. Oke, terus gimana sih Mbak cara ngobrol ke orang tua atau bahkan mungkin pasangan kalau kita tuh mau resign dari pekerjaan, tapi resign. mungkin kita sendiri tuh tahu gitu kalau mereka tuh bangga sama pekerjaan kita saat itu, mungkin pekerjaan kita tuh dianggap bagus di luar sana, gimana sih Mbak cara ngomongnya? Balik lagi ya, karena yang ngejalanin kita sendiri kan. Bener. Ini sih termasuk dilema ya. Jadi waktu saya jadi nakes, waktu saya di apotek itu di klinik, kebetulan tuh saya kerja dari 2010 sambil, jadi saya kuliah sambil kerja. 2016 saya lulus, 2016 itu saya udah jadi kepala klinik, udah zona nyaman. Ya kalau secara finansial lagi enak-enaknya gitu kan, Iya, karena benar. udah jadi kepala klinik waktu itu gitu kan. Tapi saya mikir nih kalau saya nggak resign gimana, saya udah selesai kuliah jurnalistik gitu kan, yang Iya. saya susah payah gitu, saya bayarnya sambil kerja, kuliah sambil kerja gitu kan. Akhirnya saya berpikir matang-matang, ya udah saya harus move on gitu. Kalau kita nggak bisa selamanya di zona nyaman gitu Benar, kan. benar Akhirnya banget. ya udah saya ambil tantangannya, ya udah saya mencoba karir saya di bidang jurnalistik itu, menjadi jurnalis gitu ya. Nah alhamdulillahnya waktu itu ya lancar aja gitu, maksudnya dapat pekerjaan sesuai yang saya harapkan gitu ya saat itu. Nah gimana caranya untuk ngasih tahu ke keluarga gitu? Ya sebenarnya ayah saya sih yang mungkin agak sedih gitu ya, karena kan mungkin orang tua pasti senangnya kan anaknya di bidang kesehatan kan, jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit bisa ngobatin gitu kan, bisa ngobatin lah gitu kan. Nah waktu itu juga harapannya sebenarnya kuliahnya lanjut farmasi gitu, atau malahan kalau bisa dokter gitu kan. Iya, Tapi benar. kan saya mikir kalau di bidang kesehatan biayanya nggak murah, dan saat itu juga saya belum berpikir untuk cari beasiswa gitu kan. Saya waktu itu berpikir bahwa saya harus mandiri, saya harus bisa bayar kuliah sendiri. Ya udah akhirnya ya itu saya nabung, saya kuliah sambil kerja gitu. Cara memberitahunya ya untuk mereka menerima adalah saya ya meyakinkan waktu itu ya ke ayah saya, ke ibu saya bahwa saya pengen jadi jurnalis gitu, ya dong kasih, boleh dong gitu ya. Ya udah akhirnya seiring berjalannya waktu ya mereka juga pasti bangga sih gitu. Ya mudah-mudahan mereka bangga lah gitu. Amin, soalnya kan setiap orang kan punya jalan hidupnya masing-masing betul. ya. Jadi jangan takut buat nyari kebahagiaan Betul. kalian. Terus banyak orang juga yang bilang jangan resign kalau belum punya kerjaan baru. Kalau menurut Mbak Umi itu gimana tuh Mbak? Jangan resign kalau belum punya pekerjaan baru. Ini tergantung ya. Kalau misalkan secara finansial kita oke-oke aja dan pekerjaan kita sudah sangat tidak sehat misalkan, ya nggak apa-apa, resign aja. Tapi kalau misalkan kita memang secara ekonomi kita masih bergantung gitu kan, ya jangan resign, kita harus bertahan. At least kita mencapai stabilitas ekonomi dulu gitu ya. Kita Iya, perbaiki dulu benar. finansial kita, planning keuangan kita seperti apa gitu, sambil ya cari-cari yang baru kalau memang dirasa kita sudah tidak kuat bekerja di tempat di mana kita bekerja sekarang gitu. Oke, berarti yang penting tuh kita yakin dan kita punya planning ke Kita depannya. punya planning itu kan ada jangka pendek, jangka Jangka panjang. panjang. Kayak misalkan sekarang nih, jangka pendek kamu apa? Kita harus tahu nih jangka pendek kita tuh apa, terus jangka panjang kita tuh apa. Jangan sampai kita hidup kayak air mengalir aja gitu. Tetap Iya, harus ada benar. planning. Walaupun biar gimana pun tetap di tangan yang maha kuasa ya. Kita Benar. bisa berusaha
Allah lah yang menentukan. betul. Bener banget. Nah, tapi nih Mbak, mungkin gak sedikit dari para pendengar yang merasa egois kalau misalkan dia mau resign. Nah, gimana sih Mbak cara ngeyakinin diri nih buat kita yang mau resign tuh, biar kita tuh gak merasa kayak gue gak egois kok dengan resign. Ini mungkin kaitannya dengan ini ya, apa sih sebutannya sekarang tuh kalau misalkan Apa tuh, jadi tulang punggung keluarga, apa namanya? Sandwich generation. Generasi sandwich ya. Mm-mm. Jadi mungkin banyak juga dari masyarakat yang jadi apa namanya generasi sandwich ya. Iya. Yang misalkan kalau misalkan resign terus misalkan nggak pegang uang, rasa bersalah gitu mungkin ya sama Bener. keluarganya. Ya itulah makanya kita harus gini, kita memikirkan kebahagiaan orang lain, tapi kita juga harus memikirkan kebahagiaan kita. Jangan Setuju. sampai keluarga orang apa namanya kebahagiaan orang lain itu ada di atas kebahagiaan kita gitu kan. Iya, Ya bener. jadi kita harus make sure dulu nih gitu kan, kita kerja buat apa, buat siapa. Kalau kita resign ya sebenarnya sih bukan egois gitu kan, ini kan untuk memperhatikan juga kesehatan fisik dan mental kita. Bener. Gitu. Karena kalau kita yang nggak sehat juga gimana cara bisa menghidupi Iya, itu kan. makanya. Bener banget. Nah itu dia guys. Kalau menurut gue resign itu bukan suatu dosa yang besar, tapi juga bukan keputusan kecil juga sih. Yep. Yang penting kita tuh tahu kenapa kita pengen resign dan kita punya planning ke depannya. Gak kerasa nih kita udah ngobrol panjang dan deep banget ya. Nah banyak banget juga insight yang bisa kita ambil dan gue berharap bisa nih ngebantu para pendengar buat yang lagi merasa ada di posisi itu. Thank you so much juga buat dosen jurnalistik kesayangan gue. Aku bener-bener happy banget Mbak bisa ngobrol banyak sama Mbak Umi dan lagi-lagi dikasih ilmu untuk perjalanan hidup aku ke depannya. Alhamdulillah kalau bermanfaat ya. Pokoknya Mbak Umi semangat terus ya Mbak. Semoga pekerjaan menjadi dosen jurnalistik di kampus tercinta ini bikin Mbak Umi bahagia terus. Amin, amin. Kalian juga guys, jangan galau-galau lagi lah. Gak apa-apa, lo gak harus buru-buru, pelan-pelan aja. Tapi jangan lupa, lo itu berhak hidup tenang, bukan cuman kerja keras doang. Kalau kata Hindia nih, berdansalah, karir itu tak ada artinya. Asik, asik ya? Asik Itu banget. asik tuh lagu Mbak, Ah, iya, sumpah. saya tahu tuh. Tahu. Saya kan masih muda soalnya. Iya banget, kelihatan kok. Makasih banyak ya buat kalian yang udah mau dengerin podcast ini sampai selesai. Kalau lo masih galau, mau cerita atau bahkan mau ceritain pekerjaan yang bikin lo stres nih, lo bisa banget DM ke Instagram gue @hasrikahanisa. Dengan senang hati gue akan menemani kegalauan lo itu. Gue cuman pengen kalian semangat terus ya. Hidup emang keras, tapi kalian harus jauh lebih keras. Thank you so much. Gue Hasrika Irunisa pamit undur diri. Bye-bye.